Puji nama Tuhan, Tabura Injil kembali hadir hari ini, 24 Maret 2021, dalam kebahagiaan dan sukacita. Kita masih tetap diberkati dan akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, sembah kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Allah, pemilik hidup dan pekerjaan ini. Ketika di hari ini dalam kebahagiaan dan sukacita, kami masih tetap diberikan kesempatan untuk berkarya dalam setiap panggilan karya-karya kami, bahkan pengabdian kami. Mendasari semuanya itu ya Allah, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di hari ini. Untuk itu memberkati kami dengan hikmat-Mu. Sinari wajah-wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu ya Allah. Biarlah wibawa-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Sehingga tidak hanya kami baca, kami dengar, tapi kami memelihara kebenaran-Mu. Kami mampu untuk melakukan kebenaran-Mu dalam seluruh aktivitas hidup, kerja, dan karya kami. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan apapun ya Allah. Dan biarlah kebenaran firman termeterai dalam hati pikiran hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dalam kebahagiaan dan sukacita terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Injil Matius 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 di bawah perikop ucapan bahagia. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman dikatakan berbahagia semua kita yang sudah membaca, mendengar, memelihara, dan mampu melakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Kitab Injil Matius 5 ini, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 di bawah tema bahagia walau menderita. Saudara-saudara kekasih Kristus, jika saat ini kita diberikan dua pilihan. Yang pertama, apakah mau menjadi orang Kristen yang akan mengalami aniaya? Ataukah yang kedua, menjadi orang Kristen yang tidak mengalami aniaya? Kita akan memilih yang mana? Sudah barang tentu kita akan memilih menjadi orang Kristen tanpa mengalami aniaya. Tapi Yesus berkata, orang yang dianiaya karena kebenaran akan berbahagia karena kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayatnya yang ke-10. Timbul pertanyaan, apakah akhir-akhir ini ada orang Kristen yang mengalami penganiayaan itu karena kebenaran atau karena kesalahannya sendiri? Bicara tentang aniaya, berarti kita bicara tentang sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyakitkan, mungkin bahkan menakutkan. Dan mungkin tidak semua orang menginginkan dianiaya. Tapi hari ini kita belajar tentang penganiayaan karena kebenaran. Seperti apakah itu? Tuhan Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-11a, bahwa orang-orang Kristen akan berbahagia jika mereka dicela dan dianiaya karena Tuhan, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Penganiayaan yang dimaksud dalam pembacaan kita hari ini adalah menderita karena kebenaran.
Penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memang tidak gampang. Karena kita akan berhadapan dengan dunia, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci kebenaran. Kita akan dihujat, kita akan dibenci, kita akan difitnah, bahkan mungkin kita akan dikucilkan atau disingkirkan. Tetapi prinsip kerajaan Allah tidak akan pernah berubah. Dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12 katakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Artinya, setiap orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akan dibenci. Karena apa? Karena kita kerja dengan cara Tuhan. Kita kerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dunia kan membenci kebenaran. Tapi saudara-saudara dan saya, kita tidak berasal dari dunia ini. Memang tidak gampang. Tidak gampang untuk berbicara tentang kebenaran. Sebab kadang kita akan diperhadapkan dengan ancaman. Ancaman jabatan, ancaman kedudukan, posisi, keluarga, status, ancaman nasib. Yang kadang membuat kita takut untuk berbicara tentang kebenaran. Siapa yang mau jabatannya disingkirkan? Siapa yang mau kedudukannya, posisinya dilengser? Siapa yang mau keluarganya juga terancam? Dilema juga ya. Siapa yang difitnah, dicela, dia diam-diam saja. Padahal dia bicara tentang ketaatan, dia bicara tentang kebenaran. Dia pasti akan marah. Saudara-saudara, ternyata menjadi orang Kristen itu susah juga ya. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang ya. Bagaimana menurut saudara-saudara? Sebagaimana Yesus menderita hanya untuk menegakkan kebenaran, hanya untuk meluruskan yang bengkok, maka saudara-saudara dan saya, kita pun yang ditentukan sebagai orang-orang yang harus melakukan kebenaran, kita pun harus menderita. Yesus difitnah, Yesus dihianati, Yesus disingkirkan, bahkan Yesus harus mengambil tempat terendah, mati di kayu salib, hanya untuk menegakkan kebenaran. Kita harus bersyukur ya. Sebab penderitaan yang saudara-saudara dan saya alami tidak seperti apa yang Yesus alami. Yesus sudah ambil alih semua penderitaan itu. Yesus sudah ambil alih semua rasa sulit itu. Sebab dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Kalaupun itu ada jalan keluar. Saudara-saudara, semakin kita dekat dengan Yesus, semakin hebat tantangan, rintangan, masalah yang terus-terus Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang akan terus juga mewarnai perjalanan kehidupan kita dalam setiap karya-karya kita, pengabdian-pengabdian kita. Namun jangan pernah kalah dengan tantangan. Jangan pernah kalah dengan masalah. Jangan pernah kita takut untuk bicara tentang kebenaran. Memang dunia akan membenci kita. Tapi ada janji Tuhan. Ayatnya yang ke-12a, dia katakan begini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Itu janji Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang terus dan akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Saudara-saudara, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yaitu
katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka Allah pun akan lakukan apa yang menjadi bagian Allah. Mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, damai sejahtera, kemakmuran, kesehatan kita diberkati. Mujizat-mujizat pun akan menjadi bagian kehidupan kita 2 kali lipat. Dan kata firman bahwa kitalah yang empunya kerajaan sorga. Itu janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Penderitaan yang kita alami hanya untuk kebenaran, dan karena kebenaran merupakan kemurnian iman percaya kita kepada Yesus pemilik hidup dan pekerjaan ini. Mampukah kita bertahan? Kalau Yesus, para nabi dan rasul bisa menjadi teladan, maka kita pun, saudara-saudara dan saya, kita harus bisa menjadi teladan, menyatakan kebenaran, menguatkan iman percaya orang lain. Sebab pekerjaan yang luar biasa adalah meyakinkan orang lain dengan kebenaran firman. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara dan saya, bagaimana sikap kita untuk mempertahankan kebenaran, untuk bicara tentang kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Walaupun kita harus dan akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, penganiayaan. Apakah kita, saudara-saudara dan saya, kita akan tetap bertahan di dalam Yesus? Ataukah kita akan mundur? Sebab janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau tetap menguatkan iman percaya kami. Engkau tetap memberkati kami, bahwa kami akan tetap mampu karena janji-Mu menyertai kami untuk terus dan terus bicara tentang kebenaran. Sebagai manusia yang terbatas, kami mungkin tidak mampu. Tapi mengimani Yesus, kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang tetap ditentukan, dipilih untuk menjadi surat-surat yang terbuka, saksi-saksi Kristus. Sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini ya Allah, dalam seluruh keberadaan kehidupan kami di hari ini, 24 Maret 2021. Dalam segala kebahagiaan, sukacita, dalam pengabdian-pengabdian dan karya-karya kami. Kami minta penyertaan-Mu biarlah tetap nyata menjadi bagian kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas yang boleh kami lakukan. Menyempurnakan pemirsa dalam keberadaan kehidupan mereka yang selalu setia menonton, mendengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini pun menjadi bagian berkat bagi mereka semua yang selalu setia mendengarkan. Semua orang yang terkait dalam seluruh aktivitas, bahkan karya-karya, bahkan dalam program Tabura Injil ini pun Tuhan memberkati mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima semua pengucapan syukur kami di hari ini dalam kebahagiaan dan sukacita. Perlengkapi kami dengan iman percaya. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Pagari bentengi kami Tuhan. Supaya tugas tanggung jawab yang tetap Tuhan percayakan walaupun kami akan ada dalam tantangan rintangan. Tapi kami percaya Engkau ada terus dan terus menyertai seluruh keberadaan kehidupan kami. Tugas tanggung jawab pelayanan kesaksian kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan Allah. Tahirkan hidup kami. Lalu jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa tanah, kuasa dunia ini. Taklukkan semua itu hanya dalam nama Yesus. Kami minta berkat-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami sebagai manusia akan tetap ada bagi kami. Menjaga, melindungi, menyelamatkan, memberkati kami semua. Semua orang yang punya kami sampai yang membenci kami sekalipun. Mulai detik hari ini
terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Tabura Injil. Saksikan terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.